Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Hari ini ingin melakukan presentasi untuk mata kuliah Perencanaan Pembelajaran. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Rancangan Perencanaan Pembelajaran. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kartika Fajriani MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Rancangan pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan kepada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasai dalam rangka pencapaian kompetensi yang dimiliki oleh anak. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran adalah 1. Merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pembelajaran, tugas pertama dari seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran beserta materi pelajaran. Sebab tujuan utama dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Nah, tugas guru adalah menerjemahkan tujuan umum pembelajaran KI dan KD menjadi tujuan khusus atau indikator pembelajaran yang lebih spesifik dan mudah terukur. Memilih pengalaman belajar. Belajar merupakan proses berpengalaman sehingga peserta didik harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan fakta. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan stimulasi dan dramatisasi. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar untuk mengingat, tapi juga untuk menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi anak. Ada kalanya anak juga diberi kesempatan untuk belajar secara berkelompok yang memberikan pengalaman untuk mampu bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya adalah menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap anak belajar secara berkelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Pembelajaran individual adalah pembelajaran di mana anak belajar secara mandiri melalui bahan ajar yang dirancang sedemikian sehingga anak dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Agar guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal, maka guru harus memiliki kemampuan dan kompetensi untuk berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media. Selain itu juga, guru berperan sebagai pengatur lingkungan belajar yang memberikan pengalaman belajar yang memadai bagi peserta didik. Guru dituntut untuk dapat mendesain dan mengatur lingkungan agar anak dapat belajar dengan penuh semangat sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Memilih bahan dan alat. Media pembelajaran anak usia dini dimaksudkan sebagai alat yang menjadi perantara dalam menyampaikan pembelajaran pada anak usia dini. Dalam konteks ini terdapat banyak media yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Prinsipnya, media yang akan digunakan tersebut dapat memberikan rangsangan semangat atau motivasi anak usia dini untuk dapat belajar dengan mudah dan menyenangkan sehingga mereka tidak merasa jenuh atau bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Fasilitas
Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik diantaranya ruang kelas, pusat media, laboratorium. Guru dan siswa akan bekerja sama menggunakan bahan pembelajaran, memanfaatkan alat pembelajaran, serta berdiskusi agar dapat digunakan melalui proses perencanaan yang matang, melalui pengaturan secara profesional, termasuk adanya dukungan finansial sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi perencanaan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran. Dengan evaluasi dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan dari evaluasi anak adalah untuk memantau perkembangan anak, baik perkembangan dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Untuk mengetahui kesulitan belajar anak, untuk melakukan penempatan, yaitu dengan mengetahui bakat, minat, dan kemampuan anak. Sebagai pertanggungjawaban pendidik, baik itu pertanggungjawaban terhadap profesi maupun kepada orang tua anak. Rancangan pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret, berupa seperangkat rencana yang berisi tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, menentukan kegiatan pengelolaan pembelajaran, memilih bahan dan alat, ketersediaan fasilitas fisik, serta evaluasi bagi peserta didik. Kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.